Minasang, hari ini yuk kita sama-sama belajar lagi Minano Nihongo Ichi bab 21. Materi yang akan dipelajari di bab 21 ini adalah, Minasang, yuk kita sama-sama baca kanji ya. Yang pertama adalah pola kalimat nani-nani to omoimasu atau suiryo. Yang kedua, pola kalimat nani-nani to omoimasu atau ikeng. Yang ketiga, pola kalimat nani-nani to imasu. Yang keempat, pola kalimat nani-nani desyo. Baik minasang, saya masuk ke materi yang pertama adalah pola kalimat nani-nani to omoimasu atau suiryo. Suiryo. Minasang, pada pola kalimat yang pertama ini digunakan untuk menyatakan dugaan, perkiraan berdasarkan sesuatu hal yang ditangkap oleh panca inderanya. Kemudian pola kalimat ini menggunakan kata bentuk biasa sebelum pola kalimatnya. Maka pola kalimat ini bisa digunakan baik untuk kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Yang pertama untuk kata benda, contohnya adalah ame ga furanai to omoimasu. Artinya saya pikir tidak turun hujan. Minasang, di kalimat ini ame ga furanai. Jadi sebelum to omoimasu-nya itu ada kata kerja furanai. Furanai asal katanya adalah furimasu, ya, bentuk nainya menjadi furanai. Baik minasang, kita lihat untuk yang kata sifat i ya. Contohnya adalah anoko wa wakai to omoimasu. Saya pikir orang itu masih muda. Nah, di sini kata sifat i-nya adalah wakai ya. Sebelum to omoimasu-nya ada kata sifat i yaitu wakai. Baik minasang, selanjutnya untuk yang kata sifat na ya. Contohnya adalah nihongo ga jouzu da to omoimasu. Saya pikir dia pintar bahasa Jepang. Minasang, di kalimat ini sebelum to omoimasu ada kata sifat na yaitu jouzu ya, artinya pintar. Kenapa di sini menggunakan da? Jouzu da. Karena jouzu ini adalah kata sifat bentuk positif. Kecuali kalau bentuk negatif minasang jangan pakai da ya. Minasang, da di sini sama dengan des ya. Jadi ini menunjukkan kata sifatnya bentuk positif. Jouzu da to omoimasu. Saya pikir dia pintar bahasa Jepang. Baik minasang, selanjutnya untuk yang kata benda. Kita lihat contohnya ya. Kare wa Amerika jin da to omoimasu. Saya pikir dia orang Amerika. Minasang, sebelum to omoimasu-nya di sini ada kata benda yaitu Amerika jin, artinya orang Amerika. Kenapa harus ditambahkan da? Sekali lagi, da itu sama dengan des ya minasang. Jadi minasang, sebelum to omoimasu kalau ada kata benda ataupun kata sifatna bentuk positif, maka tambahkan da. Baik minasang, selanjutnya adalah untuk yang kata tanya. Contohnya adalah kono hito wa nansai da to omoimasu ka? Artinya, menurutmu berapa usia orang itu? Jadi asalnya omoimasu kalau diubah ke bentuk tanya menjadi omoimasu ka. Baik minasang, selanjutnya pola kalimat yang kedua nani-nani to omoimasu atau ikeng. Jadi pada pola kalimat ini fungsinya digunakan untuk menyatakan pendapat akan sesuatu hal. Minasang, untuk pola kalimat yang kedua ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah kalimat biasa. Untuk contoh kalimatnya adalah katakana no hoga muzukashi to omoimasu. Saya berpendapat bahwa huruf katakana lebih sulit. Baik minasang, coba kita lihat untuk contoh yang kalimat tanya. Jadi pada kalimat tanya ini biasanya digunakan untuk menyatakan pendapat akan sesuatu hal kepada lawan bicara. Minasang, berikut ada contoh percakapan ya. Si A, Nihon no tabemono wa oishii desu ka? Apakah masakan Jepang itu rasanya enak? Jawabannya, oishii to omoimasu. Saya pikir rasanya enak. Selanjutnya ini ada pola kalimat minasang yaitu pola kalimat nani-nani ni tsuite do omoimasu ka? Nah, pola kalimat ini digunakan pendapat tentang sesuatu hal tertentu secara spesifik. Contoh percakapannya adalah Nihon no desha ni tsuite do omoimasu ka? Bagaimana pendapat Anda tentang kereta api Jepang?
Jawabannya, benrida to omoimasu. Saya pikir keretanya nyaman. Jadi minasang, jika ingin bertanya untuk sesuatu hal secara spesifik menggunakan pola kalimat nani ni tsuite do omoimasu ka. Bisa difahami ya? Baik minasang, selanjutnya kita lanjut ke pola kalimat yang ketiga adalah nani to imasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kutipan atau mengatakan kembali apa yang telah dikatakan oleh orang lain. Minasang, jenis kutipan yang digunakan dalam pola kalimat ini bisa digunakan untuk kutipan tidak langsung maupun kutipan tidak langsung. Baik, saya akan membahas untuk yang kutipan langsung dulu ya. Minasang, pada kutipan langsung biasanya digunakan ketika pembicara mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh lawan bicara secara langsung. Dan pada penulisan kutipan langsung biasanya diapit dengan tanda seperti ini ya dalam bahasa Jepang. Kemudian untuk tanda petik 2 seperti ini ya jika dalam bahasa Indonesia. Minasang, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh percakapan berikut ya. Si A, shokuji no mae ni nanto iimasu ka? Apakah yang Anda ucapkan ketika sebelum makan? Si B, itadakimasu. Kemudian si A, shokuji no mae ni itadakimasu to imasu. Saya mengatakan itadakimasu sebelum makan. Jadi minasang, di kalimat ini setelah mendapatkan informasi, kemudian dia langsung mengulangnya. Baik minasang, selanjutnya untuk kutipan tidak langsung. Jadi pada kutipan tidak langsung digunakan untuk menyatakan kutipan lawan bicara yang disampaikan lagi kepada pihak lain sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Coba kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Sensei wa ashita testu ga aru to iimashita. Sensei mengatakan bahwa besok ada ujian. Minasang, sudah jelas ya di kalimat ini bahwa dia ketika mendapatkan informasi dari sensei kemudian dia melanjutkan informasi lagi kepada orang lain. Minasang, yang terakhir adalah pola kalimat nani desho. Pola kalimat ini secara umum memiliki dua fungsi, yaitu menyatakan konfirmasi tentang suatu hal dan meminta persetujuan kepada lawan bicara. Baik, saya akan membahas untuk poin yang pertama, yaitu menyatakan konfirmasi kepada lawan bicara akan sesuatu hal. Jadi minasang, pada fungsi yang pertama ini digunakan untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran akan sesuatu hal kepada lawan bicara, karena pembicara masih belum yakin akan hal tersebut. Baik minasang, coba kita lihat untuk contoh percakapan berikut. Si A, Tanaka-san wa yoku o sake wo nomu desho? Artinya, bukankah Tuan Tanaka sering minum sake? Kemudian si B menjawab, hai, yoku nomimasu. Iya, dia banyak minum. Minasang, kalau kita kepo atau ingin tahu informasi seseorang, kemudian kita ingin mencari jawabannya dari orang lain, maka gunakan pola kalimat ini. Baik minasang, untuk poin yang kedua adalah menyatakan persetujuan atau pendapat yang diutarakan oleh pembicara. Untuk lebih jelasnya, minasang, kita lihat contoh kalimat berikut. Di sini ada percakapan ya. Si A, Nihon no eiga wa takai desho? Artinya, bukankah harga tiket film Jepang itu mahal? Si B menjawab, hai, takai desho? Iya, mahal loh. Nah, minasang, jadi sudah jelas ya di contoh percakapan ini, jadi digunakan untuk menyatakan persetujuan akan sesuatu pendapat yang diutarakan oleh pembicara kepada lawan bicaranya. Minasang, untuk bab 21 sudah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, tulis di komentar ya. Sampai ketemu di bab 22 ya. Hai, ja mata.